Benar gak sih ini alasan kenapa Stadion Bursa Timsah Arena bentuknya kayak buaya raksasa? Ayo kita jalan-jalan ke kota Bursa di Turki. Ada stadion ikonik kandangnya klub Bursaspor yang biasa disebut juga dengan Atatürk Sport Complex. Stadion buaya yang udah berdiri sejak tahun 2015 dengan arsitek Hasan Suzuneri. Alasan desainnya bentuk buaya itu karena julukan klub Bursaspor, yaitu The Green Crocodiles atau buaya hijau. Stadion ini sengaja dirancang menyerupai bentuk buaya dengan eksterior tubuh reptil dan kepala buaya yang megah sebagai pintu masuk utamanya. Dengan berbahan membran PTF hijau, PVC, dan kaca solid, desain kulit buaya ini berhasil merepresentasikan identitas dan kebanggaan klub tersebut. Stadion ini tuh awalnya bernama Timsah Arena, yang bahasa Turki dengan arti arena buaya. Hingga saat ini masih dipakai untuk pertandingan klub Bursaspor dan juga tim nasional Turki. Jadi, stadion mana lagi mau kita bahas? Bener gak sih ini alasan kenapa Stadion Municipal Braga cuma punya 2 tribun, sisanya lagi kok perbukitan batu? Ayo kita jalan-jalan ke kota Braga di Portugal. Ada sebuah stadion keren kandangnya SC Braga yang kalau dilihat ini bisa nikmatin pertandingan bola sekaligus view perbukitan tambang kota Braga. Tapi kenapa dibiarin gitu ya? Alasannya adalah karena stadion ini tuh sebenarnya ada di lahan bekas pertambangan Monte Castro yang ada di sebelahnya. Nah, Eduardo Souto de Moura sebagai arsiteknya bilang kalau ini jadi proyek tersulitnya karena harus menggali 1,7 meter kubik bebatuan dan gravel. Tapi semua itu terbayar ketika dia survei langsung, foto, dan visualisasiin hasilnya yang keren dengan panoramic view. Yang unik adalah kalau kita lihat ada papan scoreboard yang ditaruh di bukit batu tersebut. Terus struktur atapnya nggak pakai kolom besar. Dengan teknik canopy cantilever, setiap tribunnya bisa tertutup. Apalagi dengan bantuan tali bajanya yang merenggang ke tribun di seberangnya. Stadion yang dibangun untuk salah satu venue Euro 2004 ini berhasil meraih penghargaan 2011 Pritzker Award dan juga The Chicago Athenaeum International Architecture Award for Best New Global Design pada tahun 2006. Jadi, stadion mana lagi yang mau kita bahas? Bener gak sih ini alasan dibalik indahnya desain atap stadion Panco Arena di Hungaria? Ayo kita jalan-jalan ke desa kecil bernama Velksut sebelah baratnya ibu kota Budapest di Hungaria. Ada Panco Arena, kandangnya klub Puskás Akademia, yang kalau kita lihat desain langit-langit atapnya, estetik banget ya, kayak pohon-pohon di fairy tale gitu. Well, alasannya karena sang arsitek Imre Makovec punya visi untuk memperkenalkan budaya tradisional Hungaria dengan gaya desain arsitektur organik. Ini ditujukan lewat gaya tiang payung atau umbrella column pada rangka atap stadion dengan material kayu yang berjumlah 2000 meter kubik. Nah, kalau kita lihat, ceiling atapnya tuh dibikin sengaja tinggi ternyata untuk memasang lampu sorot tanpa bantuan tiang yang berlebih. Gak hanya itu aja, atapnya yang dibentuk seperti jerami ini juga berfungsi untuk meningkatkan akustik. Jadi, suara fans bisa lebih mantul dan tersebar ke seluruh lapangan. Fun fact terakhirnya, nama Panco Arena itu diambil karena terinspirasi dari legenda sepak bola Hungaria, yaitu Ferenc Puskás, yang punya julukan Panco ketika membela Real Madrid. Jadi, stadion mana lagi yang mau kita bahas? Bener gak sih ini alasan kenapa Stadion Arena Kombetare itu bentuknya oktagonal? Ayo kita jalan-jalan ke Tirana, ibu kotanya Albania. Ada stadion ikonik yaitu Arena Kombetare, atau biasa dikenal juga dengan Air Albania Stadium karena kontrak sponsor. Alasan bentuk stadion ini oktagonal atau 8 sudut itu adalah untuk memaksimalkan aksesibilitas dan pembagian zonasi fungsi di setiap sisi stadion. Stadion itu multifungsi, bayangin aja dari total luas bangunan 54.000 meter persegi, 50%-nya adalah untuk stadion dan 50%-nya lagi untuk mall, hotel, restoran, museum, dan kantor yang semuanya terintegrasi di menara sebelahnya dengan tinggi 112 meter. Yang unik lagi kalau kita lihat nih ke fasadnya ada dinding kaca yang ditutupi panel-panel logam aluminium. Ini berfungsi untuk solar, akustik, dan thermal insulation. Terus kalau kita lihat lebih detail, di panelnya terdapat pola relief dan geometris merah khas tradisional negara Albania. Dengan arsitek Arcea Associati dari Italia, stadion ini punya kapasitas 22.000 dan menjadikannya stadion terbesar di Albania. Keren ya? Jadi stadion mana lagi yang mau kita bahas? Bener gak sih ini alasan kenapa Gelredome Vitesse bentuknya kok kayak stasiun ya? Itu 2 punuk di atas buat apaan? Kok ada lapangan gesernya? Ayo kita jalan-jalan ke Arnhem di Belanda. Ada Gelredome, stadionnya klub Vitesse Arnhem yang ikonik karena sebenarnya sih desainnya kotak klasik gitu ya. Tapi isinya canggih banget. Ada atap yang bisa dibuka tutup dan ada lapangan yang bisa digeser keluar masuk. Nah iya, jadi 2 punuk di atas itu adalah retractable roofnya atau atap berbahan membran yang bisa dibuka tutup supaya bisa lebih aman untuk penonton ataupun pemain yang ada di dalam. Nah, kenapa bentuknya kayak penuk lengkung gitu? Sebenarnya karena buat akustik, artinya bisa
bisa memantulkan suara lebih bagus dari penonton, dipantulkan lagi ke lapangan yang ada di tengahnya. Nah, terus buat retractable pitch-nya atau lapangan geser, ini tuh punya berat sebesar 11.000 ton yang digeser keluar masuk dengan baja rel roda melalui lubang selebar 85 meter di bawah tribun selatan. Fun fact-nya, stadion itu jadi pionir yang menggunakan teknologi lapangan geser. Bayangin aja tahun 98 udah kepikiran bikin kayak gini. Keren. Nah ya, sebenarnya sih stadion itu katanya punya report keuangan yang minus dan penuh hutang. Makanya deh sempet dijual ke Pemkot dan juga private equity. Tapi semua itu akhirnya mulai ketutup karena stadion itu punya dua fitur tadi yang keren banget. Bisa bikin multifungsi dan menyelenggarakan banyak acara kayak konser musik dan acara teater. Jadi stadion mana lagi yang mau kita bahas? Bener gak sih ini alasan kenapa ada lubang besar di tribunnya Stadion Yekaterinburg ya? Ayo kita jalan-jalan ke Yekaterinburg di Rusia. Ada Sentralny Stadion, salah satu venue Piala Dunia 2018 yang ikonik karena ada dua lubang besar di tribun utara dan selatannya. Buat apa tuh ya? Nah, kasus ini tuh mirip sama stadion yang pernah kita bahas di Arena Corinthians Brazil, jadi emang didesain untuk menambah retractable seating atau kursi tambahan yang sifatnya sementara berjumlah 12.000 kursi. Soalnya, stadion itu awalnya cuma punya kapasitas sekitar 23.000, sedangkan syarat dari FIFA untuk pertandingan Piala Dunia harus punya kapasitas minimal 35.000 penonton. Terus ya udah deh, dari arsiteknya, PI Arena pas tahun 2015 mereka merenovasi peninggian atap supaya bisa bikin space besar di atas tribun yang udah ada. Ya karena budget dan waktu juga, akhirnya mereka memutuskan untuk tidak menambah tribun permanen. Kenapa nggak renov tambah tribun permanen? Karena sebenarnya itu bisa mengganggu dan merobohkan eksterior monumen yang dilindungi negara, yaitu Monument of Stalinist Neoclassicism. Jadi stadion mana lagi yang mau kita bahas? Benar gak sih ini alasan kenapa desain Parken Stadium Copenhagen kok kayak gedung perkantoran ya? Ayo kita jalan-jalan ke Copenhagen di Denmark. Ada Parken Stadium, kandangnya timnas Denmark dan juga klub FC Copenhagen yang kalau kita lihat bentuknya kotak modern, fasad kaca, bukan oval mangkok kayak umumnya. Well, alasannya karena 3 dari 4 sudut stadion ini dipakai untuk kantor pusat Parken Sports and Entertainment, yaitu perusahaan yang mengelola stadion, klub FC Copenhagen, dan juga Lalandia. Selain itu, ada area lain untuk kantor sewa umum, hotel, ruang VIP, media, dan lainnya. Nah, kalau kita lihat nih, stadion ini kan punya gaya tribun khas Inggris ya. Ada 4 bagian stand yang terpisah. Nah, di tiap celah tersebut adalah area perkantorannya. Area kantor-kantor ini pun punya material fasad kaca transparan yang bisa mendapatkan view ke jalan dan juga ke lapangan. Nah, hal ini juga mempengaruhi ke pembagian tribunnya. Seperti di tribun timur, barat, dan selatan, ini punya 2 tingkat yang sepenuhnya bisa diakses oleh para fans. Sementara untuk tribun di utara, ini kapasitasnya paling sedikit karena sebagian besar di bagian atas itu dipakai untuk VIP box. Yang terakhir, stadion itu multifungsi karena punya fitur retractable roof yang canggih banget. Jadi, stadion mana lagi yang mau kita bahas? Bener gak sih ini alasan kenapa tribun Stadion Aviva di Irlandia kok kecil sebelah ya? Ayo kita jalan-jalan ke Dublin di Irlandia. Ada Aviva Stadium, kandangnya timnas sepak bola dan rugby-nya Irlandia yang ikonik karena desainnya melengkung, tapi tribun bagian utaranya kok kecil banget ya? Nggak proporsional sama yang lain. Kenapa ya? Well, alasannya keren banget sih. Dari arsiteknya, Populus bilang bahwa desain stadion ini tuh neighborhood friendly. Artinya ramah terhadap perumahan yang ada di sekitarnya. Tribunnya dibikin irasional gitu untuk memaksimalkan gerak matahari, biar nggak ngehalangin cahayanya ke arah perumahan. Iya, soalnya konteksnya stadion itu berada di perumahan yang padat dan sangat terbatas, apalagi dikelilingi oleh jalur kereta api DART Dublin Area Rapid Transit, jadi opsi untuk pelebaran tribun pun sangat tidak mungkin untuk dilakukan. Gitu deh, makanya tribun bagian utara ini lebih pendek dan kecil. Nah, itu semua udah didesain oleh tim arsitek dan strukturnya dengan 3D simulation dengan berbagai opsi desain parametriknya. Keluarlah solusi bentuk seperti sekarang dengan struktur rangka baja dengan 36.000 meter persegi lembaran polikarbonat sebagai atap dan fasadnya. Keren ya, jadi stadion mana lagi yang mau kita bahas?
Bener gak sih ini fungsi bangunan yang ada di sebelahnya Stadion Saint-Jakob Park? Ayo kita jalan-jalan ke kota Basel di Swiss. Kalau kita perhatiin di belakang tribunnya tuh ada bangunan kaca tinggi yang mencolok dan bikin penasaran. Itu nempel banget. Bangunan apa ya? Nah, sebenarnya itu adalah Saint-Jakob Tower, di mana itu adalah gedung kantor dan apartemen yang memang didesain menyatu dengan stadion untuk menjadi sebuah landmark atau ciri khas kota Basel. Nah, dengan tinggi 70 meter dan berjumlah 17 lantai, tower ini membagi zona kantor di sisi jalan tol, sedangkan zona apartemen di sisi sebelahnya dekat danau yang lebih tenang. Stadion ini jadi karyanya arsitek Herzog de Meuron, dan ini buat kita anak PES atau WE mungkin akan familiar juga kalau tunnel buat masuknya pemain ke lapangan juga dari arah yang beda, yaitu dari tribun belakang gawang, nggak kayak pada umumnya. Jadi, stadion mana lagi yang mau kita bahas?